Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali dalam pembuatan database ya. Nah, di video kali ini kita akan mencoba menampilkan database data yang ada di database menggunakan table jQuery. Kita langsung pergi ke menu table ini, data tables. Nah, ini ya. Kita akan menggunakan menampilkan data yang ada di database menggunakan table jQuery. Nah, sebelum itu kita pilih dulu ya untuk dashboard. Tampilan dashboard itu menggunakan versi yang berapa. Untuk yang versi 1 dia tampilannya putih seperti ini. Untuk versi 2 tampilannya yang hitam seperti ini ya. Jika ada yang versi 3 seperti ini. Untuk contoh di video kali ini kita akan coba pakai yang versi 1 aja ya. Nah, selanjutnya kita coba lihat di sini filenya ini adalah file index.html. Ia berada di directory F ya di sini. Kita akan pergi ke directory F dan terus ke bawah cari index.html. Ini ya. Kita bisa langsung buka aja filenya. Kita buka ke VS Code. Oke, ini seperti ini ya tampilannya. Nah, setelah itu kita akan coba melakukan beberapa unggahan di sini. Salah satunya kita akan mengangkat, mengambil bagian codingan yang dari tag head ini sampai ke bagian penutup headnya, alias kita akan mengambil yang bagian link dari stylingnya itu. Kita akan cut blok bagian head ini sampai ke penutup headnya, lalu kita cut dan kita akan buat file baru. File yang tadi yang kita cut itu kita bisa taruh sini aja. Untuk yang tag head tadi, setelah itu kita kembali lagi ke bisa kita save as ininya. Kita akan buat folder sini, kita namai saja jadi header.php. Nah, untuk tipenya ini kita akan pilih yang PHP ya. Ini save, lalu kita kembali ke file index.html-nya, lalu kita save as juga. Kita ganti namanya di sini jadi index.php. Tipenya juga sama, kita ganti jadi PHP.
Oke, selanjutnya kita akan coba kembali ke bootnya. Nah, kita akan coba refresh. Harusnya di sini dia sudah terputus ya untuk eh, link stylenya karena telah kita pisahkan dan harusnya ini jadi hanya bagian strukturnya. Nah, dia akan jadi seperti ini ya. Dia hanya tersisa bagian strukturnya aja karena untuk stylingnya udah kita pisahkan linknya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan file header.php-nya itu ke dalam index.php-nya ini ya, agar dia bisa tersambung. Kita akan koneksikan kembali. Selanjutnya kita akan coba lihat di browsernya. Nah, kita coba refresh. Dia telah kembali tersambung ya untuk yang link stylingnya, sehingga dia muncul untuk styling bootstrapnya. Oke, selanjutnya kita akan coba pisahkan juga untuk bagian navbar ini ya, menjadi file yang berbeda. Kita akan cut untuk bagian yang dari bagian navbar ini dari awal teks pembuka sampai yang penutup ya, sampai navbar yang akhirnya sampai sini. Kita bisa cut, lalu kita new file, kita taruh di sini. Setelah itu kita bisa simpan. Nah, namanya aja filenya itu navbar.php. Setelah itu kita kembali ke coba browsernya, refresh. Nah, bagian navbar tadi di sini udah hilang ya, karena udah kita pisahkan. Selanjutnya kita akan coba melakukan hal yang sama seperti yang tadi untuk styling link styling itu. Kita akan include-kan di kita kembali ke file index.php. Nah, kita akan include-kan sama seperti tadi. Nama filenya PHP. Kita akan coba kembali lagi ke webnya, refresh. Nah, dia Navbar udah tersambung lagi ya. Oke, terus selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama untuk bagian sidebar ini ya. Kita akan pisahkan untuk bagian filenya. Kita cari untuk bagian sidebar. Dan bagian ini kita akan blok dari awal sih, yang ini sampai ke bagian akhir ya.
sampai ke bagian penutup ini. Kita cut, lalu kita pindah ke file baru, kita taruh di sini. Setelah itu kita bisa save. Kita buat namanya jadi sidebar di PHP. Lalu kita coba kembali lagi ke webnya, kita coba refresh. Ya, dia jadi kita nggak ada ya bagian sidebarnya. Lalu kita akan melakukan hal sama lagi. Kita akan inputkan di index.php-nya ini, di file index. Coba kembali lagi ke webnya, coba refresh. Nah, dia udah tersambung. Oke, selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita akan coba cut untuk bagian dari styling yang dashboardnya ini, ya, alias yang bagian kontennya dari yang main konten ini ya. Kita akan coba cut dari yang tag pembuka section ini sampai ke bagian penutupnya. Ke bagian sini ya. Kita cut, lalu kita ke file baru, taruh di sini, kita save, kita ganti aja namanya jadi dashboard PHP. Terus kita kembali lagi ke, kita coba lagi lihat di webnya, kita refresh. Ya, dashboard nggak ada. Kita akan coba include-kan di bagian file index PHP-nya. Kita coba kembali lagi ke web ini, refresh. Nah, dia udah kembali lagi ya. Kita kembali tersambung. Ya, langkah selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama. Kita akan cut untuk bagian yang footernya ini ya. Kita cut, new file, ke sini. Lalu kita akan gabungkan juga untuk yang bagian link JavaScript-nya dari yang atas ini sampai ke yang bagian di atas tag penutup body. Kita cut, kita gabung di bawahnya sini, bawah footer. Setelah itu kita bisa save as. Nah, buat namanya jadi footer.php.
kita akan kembali ke browsernya, refresh. Nah, dia akan stuck di bagian loading gini ya. Kita akan coba inputkan lagi di bagian indeks PHP-nya. Balik lagi, refresh. Nah, dia udah berhasil tersambung. Kita lanjutkan lagi untuk memisahkan bagian preloader ya. Yang bagian ini kita bisa cut. Kita lakukan hal yang sama. Nah, dia untuk bagian preloader logo tadi di tengah-tengahnya itu udah nggak ada. Dia langsung refresh dan tetap di bagian sini. Kita akan coba include kan di bagian file index.php-nya. Kembali lagi ke browsernya, refresh. Nah, untuk preloadernya udah ada ya. Oke, kita akan melakukan hal yang sama juga di beberapa bagian. Bagian brand logo ini, cut, save. Kita akan pisahkan juga yang bagian ini. Kita sini, kita cut, save. Kembali lagi ke browsernya, refresh. Ya, ini jadinya.
Jadi tujuannya itu adalah untuk, menyederhanakan tulisannya. Jadi untuk memodifikasi itu jadi lebih mudah, karena sudah ada komentarnya dan juga sudah ada, eee, bagian include-nya di sini, sehingga kita bisa pergi aja ke setiap filenya untuk memodifikasi.